Ya, jadi malam ini tuh kita bakal bahas beberapa soal mengenai apa persamaan diferensial biasa ya. Nanti juga aku bakal jelasin beberapa soal di apa di buku BOAS ya. Mungkin di bagian section 6 kan. Section 6 atau apa? Nih, Tamara. Yang section 4 yang bukan section. Yang bagian 4 itu udah dibahas belum? Yang bagian mengenai beberapa fungsi khusus apa? Yang Persamaan mana, khusus yang itu mana? loh. Section 4. Hmm. Section 4. Bentar. Yang mana itu? Belum kayaknya, Mas. Ini. Aduh. Hmm. Section 4 yang kemarin hari Rabu. Itu Ya, yang ini. Hmm. itu belum. Bapak Bapak kan masih itu ngejelasinnya nggak sampai beres. Ini. Ini. Yang ini. Yang mana? Iya. Eh, cuma nomor satu doang gua nggak salah. Dong ya. Oke, berarti aku jelasin langsung ke sini aja. Hmm. Mana itu? Yang ini. Ini yang apa namanya? Persamaan diferensial biasa yang disebutnya apa? Homogen. Soalnya kan ada yang homogen dan non homogen. Tahu bedanya nggak? Yang homogen sama non homogen. Persamaan diferensial biasa. Nah, di sini kan kita bakal bahas itu PDB ya. PDB Orde 2. Ini yang homogen dan non homogen. Jadi gini, kalau misalnya kita punya A terus ini A2 ya. A2 Y ini terus A1 ditambah A0 Y sama dengan nol. Nah, ini tuh misalnya sebuah fungsi ya. Katakanlah ini Rx. Nah, kalau misalnya Rx-nya itu sama dengan nol, kalau berarti kan ruas kanannya sama dengan nol ya. Nah, itu disebut sebagai yang homogen. Kalau Rx-nya itu enggak sama dengan nol, maka ini disebut non homogen. Nah, nanti non homogen itu yang pakai itu loh, yang eksponensial gini, yang solusinya gini. Yang Y eksponensial I sama dengan integral Q ya. Q kali eksponensial I dx plus C. Ini ingat kan? Ingat rumusin nggak? Ingat-ingat lupa. Lupa. Nah, ini kalau solusinya itu kalau misalnya dia itu non homogen. Nah, sekarang kita bahas yang homogen dulu. Di section berapa tadi? Ini yang bagian kanannya nol ini, Mas. Ya, Tapi itu sama dengan nol semua udah pasti homogen atau gimana, Mas? nol semua itu mana? Itu salah-salahnya. Ya, nol semua berarti apa homogen berarti? Berapa ya? 3,2. Oke, misalnya ini kita bahas yang apa namanya? Yang bahas si
ini nomor satu gitu. Y double dot, bukan double aksen ya. Y double aksen tambah Y aksen dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, ini kan kita mau pakai yang operasi D itu ya. Berarti ini kan jadi D2Y gini. Ya, kita aku jelasin review dulu ya. Jadi D itu didefinisikan sebagai DDX ya. Jadi kalau misalnya D2Y berarti kalau misalnya berarti D2Y berarti itu kan artinya D2Y dx kuadrat atau sama aja dengan turunan kedua dari Y gitu maksudnya. Ini paham ya? Nah, berarti seperti ini ditambah dengan eh, dy berarti. dy dikurangi dengan 2y sama dengan 0. Nah, berarti kan kita y-nya kita bisa keluarin ya. D2 ditambah eh, 1 ya. Ditambah D dikurangi 2 ini y sama dengan 0. Nah, berarti D-nya kan kita bisa faktorin. Caranya gimana? Faktorinnya. Rumus ABC, Ya, Mas. kenapa? Pakai rumus ABC. Nggak perlu. Buat apa rumus sih? Kan tinggal cari aja yang dikali Min 2 sama plus 1. Paling plus iya 1. eh plus 1 sama min 2 ya. Plus 2 sama Iya, min iya. 1. Iya, plus 2 sama min 1. Ya nggak semuanya harus pakai rumus ABC ya. Tapi betul sih kata Kelvin kalau misalnya kita nggak tahu ya udah pakai rumus ABC aja. Loh, kok plus 2 min 1? Hmm. Iya kan? Iya deh, kan dikaliin min 2 kalau dijumlah di plus 1. Ini kan kalinya kan min, Oh min 2 iya. di Oh jumlah. iya ya. Kelvin pura-pura nggak tahu nih. Oh Nah, biasa. berarti kan kita mencari faktornya ya. Faktornya itu kan berarti D sama dengan negatif 2 dan D sama dengan 1 kan. Nah, kalau misalnya ada yang ingat ini solusinya gimana? Yang itu loh. YX sama dengan C1 eksponensial AX ditambah C2 eksponensial BX. Kalau faktornya itulah D minus A, D minus B. Gini ya, paham ya ini? Ya, kalau Berarti kan solusinya itu berarti YX sama dengan C1 eksponensial. Berapa sih? Negatif ya. Negatif 2X ditambah C2 eksponensial negatif. Enggak sih, enggak negatif. Gini, gini ya. lo nggak paham lagi. Ini paham kan? Paham. Atau kita mau turuninnya tuh pakai ini. Pakai apa ya? Bentar Mas, ini yang A Eh, yang mana, yang B yang mana Mas? Aku masih kan rada bingung. ini A-nya berarti ini. X-nya. Ya, ya tinggal disesuaikan gini. D D minus A terus D minus B gini Y sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan apa? Minus 2 kan? Berarti bebas ya. Kalau misal yang A-nya yang min 1 bisa ya? Nggak apa-apa. Itu kan cuman ini doang. Kan Baik, nanti Mas. C1 sama C2 kan menyesuaikan. Iya, 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 iya. Oh iya, ini ada yang tanya ya, apakah jawabannya itu sampai gini doang? Pak, ada yang bisa jawab? Ada yang menjawab nggak? Jawabannya sampai gini doang atau gimana? Nggak tahu, Kak. Nah, jadi gini, jadi ada yang namanya solusi umum, ada yang namanya solusi khusus. Jadi kalau misalnya kita punya solusi umum, artinya kita itu masih ada variabel konstanta. Jadi C itu maksudnya konstanta ya. Nah, kalau ini namanya solusi umum ya. Solusi umum.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya solusi khusus? Ya berarti kita harus itu, ini kan ada dua suku ya. Maksudnya ada dua variabel yang nggak kita ketahui, yaitu Y1 dan Y2. Maka kita tuh butuh dua persamaan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi apa namanya? Kayak pakai eliminasi substitusi gitu loh. Jadi berarti kita punya X1 misalnya sama dengan Y1, terus Y sama dengan X ini, YX2 sama dengan Y2. Nanti kan kita substitusi hasilnya, misalnya ini misalnya ya, misalnya ini Y2 itu hasilnya adalah 3. Terus ini eh, berapa ya? Y4 misalnya hasilnya 8 gitu. Nah, kita substitusi kan nanti kita dapat dua persamaan, dengan variabel yang diketahui kan 2. Nah, berarti kita bisa cari dua variabel yang nggak diketahui gitu. Tapi kalau untuk solusi umum ya tinggal sampai di atas itu aja. Yang X-nya itu gimana Mas kalau gitu? X-nya digimanain? Iya, ya tinggal X-nya itu gimana? Apa kita bikin sendiri? Enggak kan? X apa? X ini. Oh, yang ini. Itu kan kita, oh iya Maksudmu itu yang X ada ya. ini. Ya ini X-nya Ya, ini. itu ya X ya. Oh iya iya. Iya. Ini Bakat X-nya. Kak. Kan YX kan. X-nya yang 2 tuh. Yo lupa Iya, yo. maksudnya yang duanya itu bikin sendiri atau apa? Enggak, itu biasanya nanti dikasih dalam keadaan atau enggak kasus khusus gitu loh. Jadi Oh, ya. misalnya gini, kita persamaan apa namanya? Yang ini kayak F sama dengan negatif KX. Misalnya KY gini, yang benda berosilasi itu loh. Gini. Gini terusnya ada apa? IW ya. Enggak, ini ada gaya pemuli lah. Gaya pemuli ke atas. Terus ini Y-nya. Nah, berarti kan S sama dengan negatif KY kan. Nah, terus ini kan A. M kali A sama dengan negatif KY. Terus ini kan berarti M D2Y DT kuadrat sama dengan negatif KY. Nah, kan nanti itu ya sama. Jadi D2Y per DT kuadrat ditambah K per M Y sama dengan 0. Ini kan PDB order 2 homogen kan. Nah, untuk keadaan awal misalnya misalnya gini, ini kan Y sebagai fungsi waktu kan, YT. Nah, Y sebagai fungsi waktu katakanlah misalnya gini, pada Y sama dengan 0, posisi awalnya itu berarti di mana? Misalnya di sini posisi awalnya itu misalnya ini simpangan maksimum apa namanya? Simpangan maksimumnya ya. Simpangan apa? Bukan simpangan maksimum sih. Ini maksudnya posisi equilibrium, itu posisi timbangnya itu misalnya 5. Berarti ya Y0 sama dengan 5 gitu. Terus kita punya keadaan kedua misalnya pas dia di simpangan maksimum itu T-nya itu sama dengan T-nya sama dengan 2, berarti Y 2 hasilnya misalnya ke sini adalah 7 gitu. Gitu. Nah, dari informasi itu tinggal kita substitusi ke persamaan yang kita dapat gitu. Jadi itu sebenarnya kondisi awal biasanya. Kondisi awal dan kondisi akhir. Gitu kira-kira. Ini mudah ya berarti. Yang ini. Terus ini kan langsung ya. Ini kan cara langsung ya. Bagaimana caranya kita nurunin bukan secara langsung? Nah, gini. Pertama, aku bakal ambil dari sini ya. Seharusnya jangan langsung masukin ke rumus ya, rumus jadi itu. Enggak tahu ya, Pak Lis bolehin atau enggak. Jadi gini. Kita misalin. Jadi, misal V itu sama dengan D-1Y. Berarti D plus 2 V sama dengan 0. Berarti kan jadi DV ditambah 2V sama dengan 0. DV itu apa? DV itu kan berarti DV berarti DV DX ya. Tambah 2V sama dengan 0. Nah, ini tuh bagaimana caranya? Ya enggak gimana-gimana.
Ini. Berarti ini kita masukin ke bentuk ini. Y eksponensial I sama dengan apa sih namanya? Integral Q eksponensial I dx plus C. Nah, di sini I ya. I itu kan adalah integral Px dx ya. Dimana Px-nya ini berapa sih? Di sini Px-nya berapa? Tamara. Di sini Px-nya berapa? Yang ini. Persamaan yang ini. Px. Ingat bentuk umum. Jadi Y double 2 ditambah Px 1 ya. Ditambah Px Y sama dengan Qx. Gini. Jadi Px-nya berarti 2 ya. Berarti kan 2 dx hasilnya kan 2x ya. Nah, terus Q-nya itu apa? Q-nya itu 0. Karena sebelah sini plus kanannya itu kan 0. Mas, Kenapa? itu kan I-nya kan integralnya kan nggak ada batas, Mas. Itu nggak ada konstantanya ya? Enggak, konstantanya nanti munculnya itu di sini. Di sini doang. Gitu Den, gitu. Kenapa aku bilang apa? Konstantanya di situ. Jadi gini. Kalau misalnya kita punya apa namanya? Y kan ada di sini kan plus C kan. Misalnya plus jangan deh, plus apa ya? Plus K misalnya. Berarti kan eksponensial 2x plus K sama dengan integral Qx eksponensial I dx plus C kan. Nah, berarti kan kita bisa ubah gini, eksponensial 2x dikali dengan eksponensial K gini sama dengan integral P Qx ya. Qx eksponensial I dx plus C. Nah, kan berarti Y eksponensial 2x sama dengan 1 per eksponensial K dikali integral P Qx eksponensial I dx plus C per eksponensial K. Ini kan ini kan sama dengan apa? Sama dengan suatu konstanta baru kan? Kita mau tulis konstantanya C juga boleh. Jadi konstanta itu sama dengan konstanta. Jadi 2C itu sama dengan C. C eksponensial C itu sama dengan C juga. Jadi itu kan sebuah konstanta ya. Jadi bentuknya apapun yang penting nggak ada variabel ya tetap kita anggap suatu konstanta gitu. Jadi kan tetap sama dengan C. Nah terus yang ini tuh kan hasil hasil apa namanya? Yang dari sini tuh kan ada konstanta juga kan. Hasilnya tuh kan biasanya ada konstanta. Jadi kayak misalnya C1 hasilnya apa gitu ditambah dengan C ini gitu. Nah nanti hasilnya itu juga konstanta. Jadi sebenarnya kita nggak perlu masukkan plus C di situ. Karena nanti akan muncul konstanta 2 kali. Yang mana itu nggak perlu kita tulis gitu. Maksudnya nilai apa? Kuantitasnya sama gitu. Yang konstanta ya konstanta gitu. Jadi nggak perlu. Jadi ya tinggal kita cukup 2x doang gitu. Ini Dendi paham nggak? Gitu Den. Paham, Mas. Kenapa? Paham, Pak. Oke. Paham. Aduh. Terus ini Q-nya sama dengan 0 ya. Berarti kan kita masukin ke rumus yang di atas berarti Y eksponensial I itu berarti tadi dapat berapa? 2x ya. Ini 2x terus sama dengan integral 0 ya. Dikali dengan kan Q-nya kan 0. Dikali dengan pangkat 2x dx ditambah C. Berarti kan hasilnya 0. Ini kan berarti plus C ya. Ini Y eksponensial 2x. Berarti Y-nya itu adalah C dikali dengan eksponensial negatif 2x. Katakanlah ini C1 misalnya. Ini C1. Oke. Oh ini sorry. Ini bukan Y ya. Ini V. Karena dari persamaannya itu masih V.
Ini V. Ini dari persamaan ini yang di atas itu. Persamaan ininya itu masih V. Nah, terus tadi kita kan misalkan V itu adalah ini. Ya berarti kita tulis lagi. V-nya yang tadi itu kita kembalikan ya. Berarti itu kan apa itu? D-1 ya. Berarti ini kan D-1 Y sama dengan C1 eksponensial negatif 2X. Terus berarti ini kan DY itu adalah DY DX karena operasi D itu kita kita definisikan sebagai D dx ya. Dikurangi dengan Y sama dengan C1 eksponensial negatif 2X. Nah, sekarang ini tuh bentuknya tuh PDB. Ini namanya PDB orde 1 non homogen. Jadi ordenya itu ditentukan dengan pangkat tertingginya. Kan sini pangkat tertingginya kan Y aksen, Y aksen doang. Itu berarti orde 1 gitu. Kalau Y double aksen berarti itu. Nah, terus gimana? Ya tadi, berarti PX-nya itu adalah negatif 1. Sorry. Ya, PX-nya negatif 1 ya. Plus PX kan. Ya, negatif 1. Berarti I itu adalah integral PX dx. Maka itu kan integral negatif 1 ya. Dx hasilnya adalah negatif X. Mas, Nah, mau nanya, Mas. kenapa? Itu apa namanya? D itu kan dia dy per dx ya, Mas. Iya. Itu kalau dikali Y lagi kan jadi dy kuadrat ya. Enggak, dy D kuadrat. itu D dx ini. Ini. D dx bukan dy dx. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Jadi kalau D2Y berarti Oke, oke, gini. oke, oke. Ini 2 ya. Mas, kalau yang nilai pangkat tertinggi tuh yang selalu dilihat tuh Y-nya aja. Pangkat Eh, Y-nya. Iya, dilihatnya itu pangkat Y-nya. Karena ini kan Y dan X, hubungan Y dan X itu gimana? Y itu kan berarti variabel apa namanya? Variabel terikatnya, Terikat. sedangkan X itu variabel bebasnya gitu. Nah, berarti kita lihat variabel apa namanya? Terikatnya. Kalau kecepatan itu kan berarti perubahan posisi terhadap waktu kan. Berarti ketergantungan posisi terhadap waktu. Jadi posisinya itu sebagai variabel apa namanya? DYDT ya. Ya posisinya itu sebagai variabel terikatnya, terus waktunya bebas, variabel bebas. Gitu. Kira-kira. Nah, integral itu apa ya? Banyak kita tahu rumus bentuk turunan, kita bisa dapat suatu rumus lain gitu. Jadi semua bentuk rumus-rumus di apa? GLBB ya. GLBB itu kan ada 3 rumus. Tamara ingat 3 rumusnya nggak? 3 rumus GLBB yang Enggak. PT Ingat. sama dengan V0 ditambah AT, terus ada lagi S sama dengan S0 ditambah 1 per V0T ditambah 1 per 2 GT kuadrat. Terus ada juga yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GS ya. 2AS. Nah, 3 rumus ini itu tuh bisa diturunin pakai integral gitu. Hanya ditahu satu bentuk aja. Nah, satu bentuk itu apa? Bentuknya itu adalah yang itu apa? V itu sebagai DDT gitu. DX DT gitu. Tuh kira-kira. Ya, semoga bisa paham ya. Oke, ini aku lanjut ya. Oke. Terus QX-nya itu berapa? QX-nya sini ada yang mau jemputin, QX-nya apa? C1 eksponensial min 2F kan, Mas. Betul sekali. C1 eksponensial 2X. Ini. Negatif dong. Negatif ya.
Nah, tinggal kita masukin tadi. Nah, sekarang itu berarti Y kan. Karena tadi kan V ya. Tapi kan kita udah substitusi yang V-nya. Berarti Y terus eksponensial I sama dengan integral P QX ya. QX dikali eksponensial I dx ditambah dengan C. Nah, terus Y-nya tadi apa? Eksponensial negatif X ya. Negatif X sama dengan integral C1 terus eksponensial negatif 2X dikali dengan eksponensial I-nya tadi negatif X, terus ini dx ditambah C. Katakan ini C2 ya sekarang. C2. Nah, ini hasilnya adalah C1, ini integral eksponensial, pangkatnya berapa nih? Min 3x. Sip, negatif 3X, dx plus C2. Nah, ini hasilnya apa? Integralnya. Min sepertiga eksponensial pangkat x. Yuk, ini negatif 3 ya, eksponensial negatif 3X plus C2. Nah, terus ini kan C1 per negatif 3 itu kan sama dengan C1 juga kan? Betul nggak? Ini. Jadi ini konstanta itu sama dengan konstanta gitu loh. Jadi ya C1 per negatif 3 ya sama dengan C1 juga. Konstanta kan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Ya udah, yang semua yang berbau apa, yang bukan variabel ya tinggal kita jadiin satu konstanta gitu. Jadi it's not a problem. Anjay. Misal Mas kita Gitu. butuh konstanta itu gimana Mas? Butuh konstanta itu kalau misalnya apa namanya? Ini bentar dari mana nih? Dari ini. Munculnya itu dari sini. Integral, kalau integral tak tentu, pasti hasilnya itu ada konstanta. Tapi kenapa di sini enggak? Karena tadi udah aku jelasin kan. Konstantanya bakal jadi konstanta juga di bagian sini dan sini. Jadi dia itu nggak dianggap yang di sininya. Untuk yang I doang ya. Nah, di sini kan pasti ada kan. Kenapa di sini harus ada? Karena nanti pas ini kita balikan, kita jadi apa ya? C1 per 2X apa? Per eksponensial 2X. Kan nggak bisa. Ini kan kita nggak bisa jadiin satu konstanta karena ada variabelnya gitu. Jadi konstantanya tuh dapat dari mana ya, dari sini. Munculnya dari sini. Kayak itu Terus misal kayak C1 per min 3 ya itu kan sama dengan C1 katanya. Kalau misal kita mau menelusuri lagi kayak dari awalnya nanti kan jadi nggak tahu gitu karena sama min 3-nya itu jadi hilang gitu kan. Bukannya kayak lebih bagus tuh kayak beda koefisien diganti beda koefisien namanya. berarti nanti bentuk, oh ya sebenarnya bebas sih karena ini konstan itu ini. Jadi kalau aku mau bilang C1 sama dengan C5 ya nggak apa-apa. Kan itu kan konstanta. Karena ini aku menyesuainya dengan ini. Aku kenapa C1 C2 itu karena aku menyesuainya dengan ini. Ini. Jadi konstanta per bilangan itu tetap dirinya sendiri gitu loh. Konstanta juga gitu. Tapi kan nilainya beda nggak sih Mas? Nilainya jadi Kenapa? beda nggak sih? Kayak C1 yang di atas ini sama yang di bawah kan nilainya jadi beda nggak sih? Kayak C yang di bawah itu udah dibagi dengan min 3 gitu. Kan kita nggak tahu nilai konstantanya kayak bentuk kayak gimana. Baiklah, baiklah. Gitu, Pin. Iya, Wes Den. Pin, wes. Oh gini Wes, Pin, gini wes. gini gini gini. Oh iya di sini gini. Ini kalau misalnya ini kan aku kan cuma misalin ya. Ini konstantanya bukan C1. Katakanlah aku misalnya tadi K. Nanti kan hasilnya di bawah sini K misalnya. Berarti K per negatif 3 kan. Nah, K per negatif 3 aku bisa katakanlah C1 kan. Tinggal disesuaikan aja kan. Nilai K itu adalah berapa bagian dari misalnya, berarti nanti K sama dengan negatif 3 dikali C1 gitu. Ya gitu. Kenapa aku bilang C1 itu karena dari sini. Dari sini. Mulainya dari sini. Jadi lo kenapa kalau misalnya kita buat konstanta ya sama dengan dirinya sendiri gitu. Karena di sini kalau misalnya aku tulis K, terus nanti kan di sini jadi K ya. Terus K per negatif 3 ya, aku bisa katakan K per negatif 3 itu sama dengan C1 gitu. Kan konstanta juga.
Maksudnya kan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Tapi bentuk lain, misalnya konstanta lain per sesuatu itu bisa sama dengan konstanta tertentu gitu. Di mana konstanta tertentu yang aku maksud tadi adalah C1. Gitu. Oh iya 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 iya. Mas mau nanya Mas, Ya. itu tadi kita nyari pakai V itu fungsinya buat apa itu? Itu kita misalin dulu. Karena Iya. ini kan nggak bisa dilangsung ya. Nggak bisa langsung dua. Kita tuh mau buat dia itu agak sederhana supaya dia jadi persamaan diferensial order 1. Yang ini kan persamaan diferensial order 1 ini. Yang ini. Nah, kalau persamaan diferensial order 1 berarti kan nanti pakai bentuk ini ya. Tapi di sini bukan Y, karena sini turunannya adalah V. V. Terus ya. Nah, Ini aku lanjut ya. nanti tinggal dimasuk-masukin lagi itu. Ya, ini tinggal ini berarti kita kerjainnya 2 kali. Nah, ini yang udah aku kerjain. Ini kan yang kerjain pertama itu yang ini ya. Yang kerjaan pertama itu yang ini. Ini yang satu. Yang ini kan yang keduanya kan. Nah, ini C1 ya. Ini C1. Terus di bawahnya juga bisa tulis ya. Sebagai apa namanya? C1. Ini kan negatif berapa tadi? Negatif 3. 1. Eksponensial 3x. Terus ini kan C2 ya. Nah, C2 itu gimana? C2 itu berarti ini tetap nulis dulu ini dulu. Negatif x. Berarti Y sama dengan ini langsung aku tulis ya. YX ya. Berarti C1 dikali eksponensial negatif 3x dikali dengan eksponensial x. Kan itu kan negatif x ya. Berarti ini jadi x ya. Ditambah dengan C2 eksponensial x. Berarti ini kan jadi C1 eksponensial negatif 2x. Kan negatif x ditambah x itu kan negatif 2x. Ditambah dengan C2 eksponensial x. YX. Bentuknya sama nggak dengan yang di atas tadi? Sama ya? Sama, Mas. Nah gini. Nah terus pertanyaannya adalah cara ngerjainnya tuh yang atas atau yang bawah? Yang gampang. Jangan. Jangan gampang. Yang bawah lah. Yang bawah cara kerjanya. Karena ini. Kenapa aku bilang yang bawah? Karena yang atas itu kita udah dapat rumus jadi terus kita masukin variabel doang. Itu yang atas. Nah kan kita nggak belajar kayak gitu ya. Masa masukin rumus doang gitu? Ya enggak lah. Paham kan maksudku? Maksudnya ini, yang atas itu, oh kita udah tahu bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Ya tinggal kita masukin ke rumusnya. Tapi kan nggak gitu. Kan kita harus nurunin. Kalau masukin ke rumus kan terlalu mudah ya. Jadi nanti kalau kerjain soal kayak gini, nanti diturunin kayak gini ya. Ini paham kan? Ya, bismillah Yang paham. atas kayak yang bawah, Mas. Kenapa? Yang atas bisa dibikin kayak yang di bawah. Oh jelas. Lah ini aku buat. Ini kan? Gimana sih, Dendi? Ya ini kita ngerjain tadi tuh yang kita ngerjain tadi tuh yang atas ini kita buat yang di bawah ini. Itu, iya. Den. Ya. Dan Kan kalau ini. ngantuk tidur. Tapi ntar hasilnya sama, Mas. Iya iya sama ini. Ini. Ngopi dulu, Den. Ngopi. Oh Ini, iya. biar biar aku copy jawabannya ini. Bentar. Minimal Ini. bangun lah ya. Jangan Ini. dipaksain, Den. Sama ya Nomor jawabannya. 12, Mas. Nomor 12. Burjo dulu, Den. Nomor 12.
Nomor 12 mudah juga ya. Ya itu kayak tadi juga. Nah sekarang ngerjain nomor 5 aja. Nomor 8 ya. Nomor 8 boleh nggak ya? Nomor 8. Atau nomor berapa ya? Nomor 8, Mas. Nomor 6 itu berarti nanti I ya. Apa faktornya? Faktornya itu I. Ini. Kan ada ini. Ada apa? Ada imajinernya. Yang ini. Ada imajinernya. Nomor 8 coba ya. Nomor 8. Itu D plus 5Y. Ya. Oh iya nanti kan tadi aku disuruh jelasin ini ya. Disuruh jelasin apa sih namanya? Ada yang foto bentuk ini ya. Ini catatanku pas kalkulus variasi. Hmm. Kalkulus variasi itu menurutku materi matris yang sangat keren sih. Semuanya keren sih. Itu di semester berapa sekarang? Enggak, semester depan. Materi materi pertama di matris matris 2 berarti ini kan PDB itu kan chapter 8 ya. PDB itu kan chapter 8. Nah, yang kalkulus variasi itu chapter 9. Itu nanti ini kalkulus variasi itu ini. Nanti kalian buktiin hukum Snellius. Nah, kan kemarin aku nggak suruh kalian buktiin hukum Snellius kan, karena butuh ini kalkulus variasi. Ini, nah ini. Mas, Kenapa? berarti semester 3 belum ada apa kalkulus variasi kan, Mas? Lah, semester 3 kan masih S2 ya ini kalkulus variasinya. Katanya kalkulus variasi semester 4, Mas. Bukan semester 4, semester 3, chapter 9. Boleh lah Mas, Oh, kalian kirim ke grup. Loh, aku udah kirim coy. udah di Oh, udah maaf, nggak tadi ngeliat. ketahuan. Aku udah kirim. Aku Ini baru nih. tahu loh Bu Nila punya YouTube. Loh, iya ini aku lihat dari punya Bu Nila. Terus yang bawah ini baru yang agak beda. Orang beda lain. Bikin. Ini dosen UI. Aku katanya dosen UI. Nah ini kan ada dua ya. Nih, pendahuluan ini prinsip Fermat. Fermat itu prinsipnya itu ini apa namanya? Lintasan terpendek. Cahaya merambat menempuh lintasan yang meminimumkan waktu tempuhnya. Nah, waktu tempuhnya itu yang kita minimumkan. Nah, ini pakai trigonometri biasa, nanti kita dapat waktu seperti ini. Nah, ini persamaan waktunya. Nah, persamaan waktunya itu kita turunkan terhadap posisi dengan nilainya itu 0. Kan minimum itu kan turunan pertamanya kan 0. Nah, turunkan seperti ini, hasilnya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, di mana hasilnya ini adalah hukum Snellius. Tuh. Hukum Snellius yang dipakai kan? Ya ini. Ini yang pemantulan kalau nggak salah. Nah, ini yang pembiasan. Pembiasan itu yang kita pakai di indeks bias, itu praktikum indeks bias. Gitu. Keren kan? Kalkulasi itu keren banget. Oh iya, tadi lupa ya. Ini. Jadi tadi kan nanti sekalian baru aku jelasin yang tutorial matrix yang ini. Nah, tadi kan dijelasin ya Pak Alison jelasin kalau kalau misalnya kita gantungin sesuatu, kita gantungin kabel, rantai. Biasanya itu rantai ya. Kalau cari aja di apa? Di Google itu catenary curve. Catenary curve. Nah, itu bentuknya itu bukan parabola. Jadi mau kita gantungin kabel, kita mau gantungin rantai yang di apa? Rantai yang di jembatan itu. Nah, itu tuh bentuknya tuh bukan parabola. Kenapa bentuknya nggak parabola? Karena persamaan yang kita dapat, persamaan bentuk lintasannya. Kalau parabola kan bentuknya kan persamaan kuadrat. Nah, ternyata bentuknya itu seperti ini. X sama dengan K cos hiperbolik X per K plus C minus lambda. Nah, ini sebuah konstanta ya. Nah, tadi tuh Palisi itu suruh ini kan? Suruh nurunin ini kan? Betul nggak?
paling sih suruh nurunin ini. Ada yang ingat nggak? Yang menit-menit terakhir Yang itu. katanya Suhu artan ngeh. kan, Kenapa? Kenapa? yang artan apa ya yang diturunin ya? Enggak, ini bukan Arkan. Iya itu yang itu kan disuruh nurunin itu Kosiper boleh kan? yang Iya, terhasilnya Artan katanya. bukan. Arkan itu cuma kira-kira doang. Akhirnya bukan Arkestan. Oh, Arkestan itu yang aku bilang integral mungkin itu DV loh. oh iya deng, DV Itu per Mas Kenapa? ajarin itu dulu dong Mas V apa pangkat integral 3. pakai trigonometri Mas. Aduh. Bentar. Serius. Aku Bu kirim. Nila nggak ngajarin integral pakai trigonometri padahal itu apa multitasking banget ya sih. Ada di buku, tapi bukunya belum ku Di itu Bu Nila nggak ngajarin. kan, maksudnya buku buku ini buku kuliah. Aku belajarnya juga bu, nggak diajarin dosen. Aku Bahasa belajarnya Inggris di sih buku. gila. Oh, bukan bahasa bahasa Indonesia nih. Bukunya Pengantar spill Mas. kalkulus. Ya, ini aku lagi cari. Oke. Nanti habis ini baru tak kirim ya. Ya, Oke, nanti deh Mas, habis ini. santai. Santai Buku aja. pengantar kalkulus dari apa nih? Dari Duitnya kalkulus. banyak ya enak. Oh, bukan e-book ini. Oh. Waduh. Ini nih. Nih, kita lanjut dulu ya. Sampai lupa lagi. Berapa tadi? D kali D plus 5Y. D kali D plus 5Y sama dengan tadi itu ini rombel lain nggak ada ini. 0 ya. Iya, Mas. Dari kelas kita, rombel kita. Biasanya tadi yang Nisa, temannya Tamara. Nah ini, Udah keluar. iya mungkin ada kegiatan lain. Konton kan ya? Ini. Kan kita bentuknya kayak gini ya. Terus Siapa? ya itu Nisa temanmu. Maksudnya tadi udah keluar kayaknya. Tamara nggak nge. P sama dengan D plus 5 Y. Kita misalkan ini. Berarti kan jadi DV ya. DV sama dengan sehingga DV sama dengan 0. Ya, DV itu apa? DV itu kan berarti DV DX kan sama dengan 0. Nah, terus kerjanya gimana? Berarti kan P-nya 0, Q-nya 0. ya betul sekali. Ya berarti ini P-nya 0, PX-nya sama dengan 0, maka I-nya kan sama dengan 0. Terus QX sama dengan 0. Berarti V-nya kan sama dengan sebuah konstanta. Betul nggak? Berarti ini Betul. V ya. Bentuk gini, V eksponensial I sama dengan integral QX eksponensial I dx plus C. Berarti V kali I pangkat 0 sama dengan integral 0 kali E pangkat 0 dx plus C. Jadi V sama dengan C. Ya, V sama dengan C. Karena C1. Oke. Nah, terus V-nya itu apa? V-nya itu V-nya tadi apa ya? D plus 5 ya? D plus 5 G sama dengan C1. Berarti ini kan jadi DY DX ditambah 5Y sama dengan C1. Berarti PX-nya itu adalah 5. Terus QX-nya itu adalah C1 ya. Maka ini kan jadi I-nya ya. Integral PX DX. Berarti ini sama dengan integral 5 ya. 5 DX ya. Sama dengan 5. Oke. Sip. Terus berikutnya QX ya. 5X, Mas.
5x, Mas. Oh iya, arigato. Nah, 5x ya. Nah, terus berarti ini sekarang jadi Y eksponensial I sama dengan integral QX QX dx ditambah C2 katakanlah. C2 gini. Nah, kan berarti Y eksponensial eksponensial dari berapa itu? 5x sama dengan integral dari C1 terus ini eksponensial I ya. Sorry, ini udah eksponensial I-nya sini. Eksponensial I berarti ini kali eksponensial 5x terus jadi 0 ya ditambah dengan C2 berarti kan jadi C1 per 5 kali eksponensial 5x plus 5x plus C2 berarti kan jadi C1 juga kan kita bisa anggap sebuah konstanta lagi konstanta C1 gitu kalau misalnya awalnya itu bukan C1 gitu ini supaya memudahkan aja eksponensial 5x ditambah dengan C2 ini kan jadi Y eksponensial 5x terus berarti hasilnya kan jadi Y sama dengan YX ya YX sama dengan C1 eksponensial 5x kali eksponensial negatif 5x ditambah dengan C2 eksponensial negatif 5x berarti YX sama dengan C1 ditambah dengan C2 eksponensial negatif 5x Keduanya kok bisa ada eksponensial 5x? ini ini seluruh ruas kita bagi dengan ini dengan C1 per eksponensial 5x tambah C2 per eksponensial 5x dan kita mau hilangin ini hilangin yang C di ruas kiri itu kalau kita kedua ruas kita bagi dengan C5x berarti nanti sini kan habis kan jadi satu kan betul nggak Tamara? Terima kasih. Ini paham ya? Jadinya kayak gini. Nah ini hasilnya, solusinya. Sampai gini dong. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada ya? Terus, ya mau tanya apa? Nggak ada, Mas. Lanjut aja. Tamara ada yang mau tanya? Atau yang lain? Belum. Lanjut, Hmm. Mas. Oke, nomor berapa lagi? Lewatin aja. Soalnya mirip-mirip semua. Kita ke section berikutnya. Section 6. Gak ini aku ngerjain yang ini dulu. Coba ngerjain yang ini. Yang nomor 6. D2 plus 16 ya. 16 Y. Soal nomor berapa ya? Nomor 6. 6 D kuadrat plus 16 Y sama dengan 0 ya. Nah ini kan berarti nanti apa namanya hasilnya tuh ini ya itu imajiner ya karena kan D kuadrat sama dengan negatif 16 kan berarti D-nya itu adalah plus minus I 2 ya 4 4 I ya I 4 tapi jangan langsung gini. Nah terus gimana baliknya berarti kan kita faktorkan ya gini
Terus kok omega 4 dong. Gini. Y sama dengan. Ya, nanti kayak gini terus kita kerjainnya kayak tadi lagi. Misalnya ada yang misalin dulu. Ini dimisalin sebagai V gitu. Terus dikerjain lagi gitu. Jadi nanti dilanjutin sendiri ya. Kan sama aja tuh. Berarti ini misal ya. Misal V sama dengan apa nih? Yang ini. D minus ini. Oke. Dan ini kan jadi D plus I 4 terus ini V. Kok ada kemudian I-nya, 0. Mas? Ya kan? Ini kalau dikaliin. Ini Mas, kalau mau dikalikan D nanya, kuadrat. Kenapa? itu kok bisa jadi plus 4 sama min 4, Mas? 16 kan. 16 itu Iya, faktornya berapa? 4 16 itu sama, kalau iya. 4 kalau 4 itu berapa? Pakai rumus 4. ABC. Oh, ini bukan 4 rumus kali ABC itu 4, kan bisa 11. difaktorkan. Oh, I-nya dari mana, Ini Mas? dari ini. Ini jadi I itu kan I kali itu apa? -1. Ya, -1. Pernah lihat rumus ini nggak? A apa ya? A plus B, A minus B itu hasilnya adalah A kuadrat minus B kuadrat. Betul nggak? Pernah lihat kan? Nah, Ya caranya dari mana ya? Tinggal dikali kan. Berarti ini kali gini, terus kali gini, terus kali gini, kali gini. Berarti A kuadrat dikurangi AB ditambah BA dikurangi B kuadrat. Sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. AB dan B itu kan sama. Ini kan coret ya. iya. Itu berarti A kuadrat minus B kuadrat. Sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Kan terbukti ya. Gitu. Nah, kalau ini kan tinggal kita ubah kan. Ntar gini. Gini. Berarti kan jadi D kuadrat dikurangi dengan I 4 kuadrat. D kuadrat kurang I kuadrat dikali 4 kuadrat kan 16 kan. D kuadrat I kuadrat kan negatif 1 berarti plus 16. Gini. kenapa harus Jadi ada I, cuman Mas? ya supaya jadi plus. Tuh, ini supaya jadi plus ini loh. Nah, itu supaya Oh, jadi plus. Kan di sini tuh kan kalau Itu, negatif, Den. Gitu. kalau ini negatif berarti itu nggak perlu pakai E. Karena ini di sini oh, plus. Kan kita mau munculin Kalau plusnya kan. kalau faktornya -4 nggak bisa, Mas. D gini. Gini maksudnya. Gini. Ya, Maksudmu gini. Ya kan berarti bukan pakai yang tadi. Berarti ini D kuadrat dikurangi. Berarti kan sama aja dengan ini kan. D minus 4 kuadrat kan. Kalau kita jabarin berarti D kuadrat minus 8D ditambah 16. Nah ini kan ada 8D-nya. Ini. Kan di sini kan 8D kan nggak ada. Negatif 8D-nya kan nggak ada. Paham nggak? Yang oh bagian iya. ini. Jadi nggak bisa ya. Munculin I itu supaya dia jadi plus. Tapi kalau misalnya kita pas ujian lupa ngasih I-nya gimana, Mas? Apa? Kalau Kenapa? pas nanti ada latihan atau ujian gitu kita lupa ngasih I-nya gimana? Ya salah lah. Kan nanti di I-nya kan dipakai buat penurunan rumus di bawah. Yang ke Oh. bawahnya kan dipakai. Nah ini. Yang ini. Jadi ada mau itu pas itunya plus aja. Kalau misalnya di sini plus. Ini kan pasti ada I. Karena ini kan D kuadrat plus 16 itu kan sama dengan 0 kan. Buat faktor. Yang membuat 0 itu kan ini sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Tapi kan ini kan faktor. Berarti dia sama dengan 0. Nah, D kuadrat plus 16 itu sama dengan 0. Berarti D kuadrat itu adalah 16. D itu berarti ini negatif ya.
karena plus kan menerus. Negatif ini 16. Karena yang kita bisa tulis negatif akar negatif 1 gini kali akar 16 kan? 1 itu berapa negatif akar 1 kan? I. Plus minus. Ini kan harus ada plus minus ya. Plus minus. Terus 4 itu apa? 16 itu kan akar 16 itu kan 4 kan? Berarti itu D itu adalah plus minus I 4 gitu. 4I atau Paham, I4. paham. Dan dihapus. Kenapa kok 16-nya dikasih min toh, Mas? Di pangkat 2 sama dengan min 16. Ini. Enggak, ini. Lihat ini. Oh iya, Ding. Oh iya, Kan Mas. plus Maaf. minus. Udah Ngopi, ruwet nih. Keisha. Keisha ngopi dulu, Keisha. Iya, Butuh Oke, kopi suruh kayaknya. oke. Genshin Kayaknya oke, suruh oke. minum maaf, kopi. maaf, Mas. Nah ini nanti dari sini tuh kita nurunin lagi. Berarti kan jadi DV ditambah I 4V kan sama dengan 0. Nah DV itu apa? Berarti DV DX kan ditambah I 4V sama dengan 0. Nah berarti PX-nya itu adalah I 4 gini. Berarti I yang besar itu adalah integral dari PX DX. Hasilnya apa? Hasilnya adalah I 4X. Terus yang QX itu kan sama dengan 0. Berarti V eksponensial I-nya itu tadi adalah I 4X. 4X ini sama dengan integral dari QX dikali eksponensial I DX ditambah C. Nah ini kan hasilnya 0 kan. Berarti ini kan berarti C doang. Berarti V eksponensial I 4X. Nah berarti V-nya itu adalah C eksponensial negatif I 4X. Paham ya? Kalau di sini positif, kita pindahin ruas berarti ada negatifnya. Paham kan? Ini paham nggak? Paham, insya Allah. Paham. Oke. Mas. Nah, sekarang V-nya kan kita munculin lagi. V-nya itu tadi kita misalin sebagai D-4I. Apa itu? Ya itu. D-I4Y. D-I4Y sama dengan C eksponensial negatif 4X. 4I. I4X. I4X. Nah, berarti ini kan jadi DY DX dikurangi I4Y sama dengan C eksponensial negatif I4X. Ya, berarti gimana? Berarti PX-nya itu sama dengan apa? Berarti negatif I4 kan? Betul nggak? Berarti I-nya itu adalah integral dari PX DX sama dengan negatif I4X. Terus Q-nya itu sama dengan apa? QX-nya itu adalah C eksponensial negatif I4X. Berarti Y eksponensial I sama dengan integral dari eksponensial QX ya. QX eksponensial I dx ditambah dengan C. Misalnya C1, ini C2. Nah, terus Y-nya itu Y eksponensialnya tadi apa? Negatif 4 negatif I4X. I4X sama dengan integral dari C1 eksponensial negatif I4X dikali dengan eksponensial negatif I4X dx ya plus C ini kan ini QX-nya yang ini QX-nya yang ini terus eksponensial I-nya itu yang ini I-nya kan negatif 4X ini. Nah berarti hasilnya itu adalah Y eksponensial negatif I4X sama dengan integral dari C1 eksponensial negatif 8I ini I8X dx ditambah C. Ini C2 ya berarti. Nah ini kan hasilnya adalah C1 per negatif I8 eksponensial negatif I8X plus C2. Nah terus yang ini tuh sama dengan apa ya? Itu sama dengan, oh ya ini misalnya kita apa ya? I-nya itu kita munculin ya. Atau ini harus konstan itu ada I-nya atau enggak. Kita munculin I-nya aja.
Berarti ini kan jadi ini. Kita kali kedua ruas dengan I, berarti kan jadi C1 per negatif I. Jadi yang ini, yang ini tuh sama dengan C1. Kan I-nya kan di bawah ya. Terus dikali dengan I per I juga. Eksponensial negatif I 8X ditambah C2. Kan berarti ini jadi di bawah itu kan berarti jadi positif ya. Berarti C1I eksponensial negatif I 8X. Ini kali ini kan negatif 1. Negatif 1 dikali dengan negatif ini depan jadi positif gitu. Di CI. Ditambah dengan C2 ya. Terus ini kan Y ya. Eksponensial negatif I 4X. Berarti Y sama dengan C1 I dikali eksponensial negatif 8I 8X dikali dengan eksponensial I 4X kan jadi positif ya, ditambah dengan C2 eksponensial I 4X. Terus jadi C1I eksponensial negatif 4 ya. Kan negatif 8X ditambah dengan negatif I 8X ditambah dengan I 4X berarti kan jadi negatif I 4X ya, ditambah dengan C2 eksponensial I 4X. Nah ini hasil solusinya. Yes. Terus ininya gimana ya? Bentar. Kita lihat solusi apa namanya? PDB. PDB order 1 yang mungkin ini. Oh ini dijadiin apa namanya? Dijadiin eksponensial ya. Oh, ada cosnya. Oh ini berarti kita harus munculin apa? Munculin itunya. Munculin oh iya. Alfa di sini tuh kan 0 ya. Kan tadi kita cuma punya plus minus I 4 gini kan. Berarti alfanya kan 0. Berarti ini kan 0 kan? Ya terus ininya tuh gimana? Ya berarti kita harus jabarin yang tadi tuh ke dalam bentuk ini. Apa sih namanya? Pakai itu yang dulu belajar di bilangan kompleks itu. Ini suaraku masih terdengar kan? Masih nggak Masih. ini? Ya kita jabarnya pakai itu. Aku lupa namanya. Bentuk bilangan kompleks. Jadi oh ini. I berapa sih? 4. I theta itu kan sama dengan cos theta ditambah I sin theta ya. Ini ya. Berarti kalau misalnya eksponensial negatif I 4X itu adalah cos 4X ditambah dengan, karena itu negatif ya, berarti negatif I sin 4X. Terus kalau misalnya eksponensial negatif I 4X itu berarti hasilnya adalah cos 4X ditambah I sin 4X. Terus kan kita dapatnya bentuknya gini. Ini aku copy dulu. Nah ini tinggal kita jabarin nih. Kita jabarin. YX ini kita jabarin. Nah ini kan C1 terus ini masih ada I terus yang ini tuh jadi yang atas ini yang ada ininya.
gini, terus ditambah dengan C2, terus ada ini berarti ini cos 4x ditambah I sin 4x. Ini. Nah, ini berarti jadi C1 I cos 4x, terus ditambah, kan ini I ya, terus ini I kan, negatif 1, ini ada negatif, berarti jadi positif. Jadi C1 sin 4x, terus ditambah dengan C2 cos 4x, terus ditambah C2 sin 4x. Ya, terus ini gimana lagi? Ya, ini ada I ya. Ini berarti kita kumpulin ya. Kumpulin yang sejenis kayak. Gimana ya? C2 ada C2 ada C1, tapi ini beda. Tadi Terus kenapa Mas itu yang C1I cos 4X jadi plus? ini pas aku kali ke dalam. Yang ini kan ada negatif. Ini kan C1 dikali ini kan jadi C1 I cos 4X kan. Yang ini dikali dengan yang ini. Hasilnya kan ini. Nah, terus yang ini dikali dengan yang ini, hasilnya adalah C1. Karena I dikali dengan I itu kan negatif 1. I kuadrat kan? Negatif 1 kan? Negatif 1 dikali dengan negatif ini kan jadi hasilnya kan plus. Plus C1. Oke, oke. Jadi ya. Terus ini ada yang. Ini cuma diambil imaginernya doang ya? Kayaknya. Sepertinya. Mana ya? Ini. Ya kan ini cuma diambil imaginernya, apa? Realnya doang kan ini. Ini. Ini kan nggak ada I ya. Betul nggak? Ini kan nggak ada I ya. Berarti ya ini. Berarti ya kita ambil I yang nggak ada I-nya. Berarti kan yang ini ya. Yang ada apa? Yang pertama itu yang ini. Berarti jadi C1 sin 4x. Terus ada cos juga. Berarti ditambah C2 cos 4x. Ditambah dengan misalnya kita buat dalam kurung. Apa itu? Ini yang kegeser ke sebelah. Remote. Berarti ini jadi C1I cos ya. Cos 4x ditambah C2I sin 4x. Nah, yang kita pakai itu cuman yang ini. Yang apa? Yang realnya doang. Kan I-nya kan kita bisa keluarin nih. Jadi ini kan jadi hasilnya adalah sama dengan C1 sin 4x ditambah dengan C2 cos 4x ditambah dengan I C1 cos 4x ditambah dengan C2 sin 4x. Nah, kita itu cuman yang ambil yang real Y-nya doang. Yang ini, real Y itu adalah ini. Ini adalah real Y. Real Y. Ini. Jadi kan sama kan? Ini. C1 cos. C1. Oh, ini. Ini cuman kebalik koefisien. Karena koefisien itu kan kita mau bolak-balik juga kan sama. Kalau aku nggak simbolin tadi, aku nggak simbolin. Misalnya C dan K, kan nanti misalnya C itu aku anggap sebagai C1 atau K itu sebagai C2 kan sama aja. Jadi intinya jangan terpaku dengan koefisien gitu kalau misalnya apa? Untuk yang simbol koefisien. Pada keluar ini. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ada sin, ada cosnya. Itu maksudnya real ya gimana Mas? Nggak ada variabel I-nya yang ini. Oh, ya ya. Kalau ini kan imaginer kan, yang ini Y-nya, ini kan YX. Oke. Jadi realnya itu imaginernya. Cuman C1 dan C2-nya kebalik doang kan, tapi nggak apa-apa itu kan konstanta.
Ya, kira-kira kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Hmm, Oke, sekarang kita coba bahas yang ini kita bahas satu soal lagi ya. Bahas mengenai ini. Satu soal lagi terus nanti aku jelasin yang tadi Kelvin minta ya. Kelvin masih ada kan? Kelvin masih ada atau enggak nih? Waduh, Masih, Mas. suaranya udah nggak ada. Udah tidur ya. Sibuk nutup toko dulu kayak Mas. Kayaknya. Udah jam 9 juga sih. Nih aku mau jelasin soalnya non section berapa nih? Section 6. Soal yang mana ya? Jangan ada yang sin dulu karena sin itu nanti kita bakal nyelesainnya pakai apa namanya? Bentuk eksponensial juga. Ada yang eksponensial aja karena 21, Mas. Nomor Hah? 8 Nomor boleh. 9. 9 boleh. nomor 9 itu mirip sama yang 4 ya. Kemarin aku yang ngerjain 4 ya. Iya, Mas Chandra. Eh, nomor 9 berarti difaktorin. Ya udah yang 8 aja. Nomor nomor berapa? 21, Nomor berapa? Mas. 21. Hah? Nomor 21. 21. 21 bentar. Tapi terserah deh, bebas. 21. Yang susah aja, Mas. Yang susah. Bentar, bentar. 5 kali 2 itu 10 ya. 10 itu cuma hanya bisa dibentuk dari 5 kali 2 dan 10 kali 1. 6. Berarti ini nanti kita pakai apa namanya? Yang ini. Yang ini nanti kita cari akar-akarnya tuh pakai apa sih namanya? Rumus ABC. Sulit ya? Bukan sulit sih. Panjang ya nanti. Coba pakai apa ya? Bentar. Nomor apa nih? Nomor 6 gimana? Nomor 6 atau nomor 5? Nomor 5 itu Boleh, nanti boleh. pakai I juga. Ini kalau nomor 5 nanti kan ini jadi I juga kan? Nomor 5. Yang ini. Ini. Kan jadi nanti jadi D I I1 kan gini. Terus jadi D plus I1 gitu. Kan jadi kan D plus 1. D kuadrat plus 1. Kayak tadi. Tapi nanti jadi itu juga. Jadi apa namanya? Eh, ada imajinernya. Kita ngerjain yang nggak ada imajiner dulu. Oke, aku ngerjain nomor 6 ya. Coba ngerjain nomor 6. Nomor 6 itu berarti ya double aksen ditambah ya aksen ditambah 9 D sama dengan 12. Ini. Oke, sip. Nah ini. Nah, kita ngerjain yang nomor 6. Oke, nomor 6. Apa tadi? Y double aksen ditambah 6Y aksen ditambah 9Y sama dengan 12 ya. 12 eksponensial negatif X. Nah, ini kan kita bisa ubah ke apa namanya? Ke ini D ya. Ini kita apa? Y-nya kita keluarin berarti ini kan jadi D kuadrat ditambah 6D ditambah 9 ya. Sama dengan 12 eksponensial negatif X. Nah, terus yang di dalam itu kan kita bisa faktorkan nih. Berarti D plus 3 terus D plus 3 Y sama dengan 12 eksponensial negatif
X square. Betul kan? Betul nggak? Iya, betul. Nah, terus kita misalin lagi. Kita misalin lagi yang ini tuh sebagai V. Berarti jadi D plus 3 V sama dengan 12 eksponensial negatif X. Ini ya. Nah, berarti kan nanti ini adalah dV itu berarti dV besar dx kan, ditambah dengan 3V sama dengan 12 eksponensial negatif X. Nah, berarti Px-nya sama dengan berapa? Sama. Px-nya 3. 3 ya. Berarti kan I-nya itu kan integral dari Px ya. Px dx ya. Kan sama dengan 3x ya berarti. Terus Qx-nya itu sama dengan berapa? Qx-nya. 12 eksponensial. Wow. 12 eksponensial negatif X ya. Nah, berarti kan V pangkat I sama dengan integral dari Qx eksponensial I dx plus C. Gini kan? Terus ini V eksponensial I-nya tadi adalah 3X. Berarti ini 3X sama dengan integral dari Qx-nya itu adalah 12 eksponensial negatif X dikali dengan eksponensial I ya. Eksponensial I berarti eksponensial 3X. Gini. Dx ditambah C. Berarti ini V eksponensial 3X sama dengan integral 12-nya kita keluarin nih. Misalnya. Eksponensial berapa ini? Itu eksponensial berapa? Ini setengah. Wih, belum. Eksponensial berapa tuh? Min setengah. Kok min setengah? Langsung aja Mas, min setengah eksponensial. Wih, sabar woi. 2 dulu. 2X ya. Dx ditambah C. Berarti ini 12 per 2. Betul. Min setengahnya. Eksponensial 2X. Ini plus ya. 2X ya. Plus C. Ini V eksponensial 3X. Berarti ini V eksponensial 3X sama dengan 6 eksponensial 2X plus C. Berarti V-nya sama dengan apa? V-nya kan sama dengan apa ya? 6 kali eksponensial tadi 2X ya. 2X dikali dengan eksponensial negatif 3X ditambah C eksponensial negatif 3X. Sama apa enggak? Kenapa negatif 3X? Sama baru masuk ya kan? Atau dia paham kan kenapa negatif 3X? Karena kan sini kan positif ya. Ini kan positif. Kalau kita mau ke ruas kanan, berarti kan kita harus 1 per eksponensial 3X, 1 per eksponensial 3X kan. Kalau di bawah kan jadi ke atas, jadi eksponensial negatif 3X. Gitu. Jadi dia naik ke atas. Seperti ini. Berarti V sama dengan 6 kali eksponensial negatif X ya. Ditambah dengan C. C berapa tuh? C eksponensial negatif 3X. Ini misalnya C1 lah. Ini misalnya C1. Ini C1, 1, 1, 1, 1. Nah, terus ya ini belum selesai. V-nya tadi kita tarik misalnya D plus 3Y ya. Berarti ini D plus 3Y sama dengan 6 eksponensial negatif 3 negatif X ditambah dengan C1 eksponensial negatif 3X. Kan berarti ini kan DY dx ditambah dengan 3Y sama dengan 6 eksponensial negatif 3X X ya. Ditambah dengan C1 eksponensial negatif 3X.
Nah, berarti ya sama. Kita lakuin hal yang sama tadi. Berarti PX-nya itu adalah berapa? PX-nya sini sama dengan berapa? Ada yang tahu nggak? PX-nya sama dengan berapa? Lu. Salma, Dias, Tamara. Bisa 3 tiga bukan orang. sih, Mas? 3, betul. Berarti I-nya itu kan integral PX dx ya. Berarti kan sama dengan 3X ya. Terus QX-nya itu sama dengan berapa? QX-nya. Ada yang tahu nggak? QX-nya sama dengan berapa? Em, dari 6 eksponensial min X atau... Semuanya berarti. Oh iya, berat semua. Gini. Nah, berarti kan Y eksponensial I sama dengan integral QX eksponensial I dx plus C2 misalnya. Kan kita udah pakai C1 ya. Nah, terus berarti ini kan Y eksponensial 3X ya. 3X sama dengan integral dari 6 eksponensial negatif X ditambah dengan C1 eksponensial negatif 3X. Terus ini I-nya itu eksponensial 3X ya. Dx ditambah C2. Nah, ini kan hasilnya adalah integral dari 6 eksponensial negatif X dikali dengan 3X berarti 2X ditambah dengan C1 eksponensial negatif 3X kali eh, eksponensial negatif 3X kali eksponensial 3X berarti kan pangkat 0 ya. Pangkat 0 jadi 1 ya. Ini jadi tulis 1 aja terus ini dx ditambah dengan C2. Ini kan hasilnya adalah 6/2 eksponensial 2x ditambah dengan cx c kali c1x ya berarti ditambah dengan c2. Ini y eksponensial 3x. Berarti ini adalah y sama dengan yx sama dengan 3 ya. 3 kali eksponensial 2x dikali eksponensial negatif 3x karena apa namanya? Kan 3x ya. Kita mau pindah ruas berarti dia nanti pangkatnya ada negatif. Ini C1 ditambah C1 eksponensial C1 ditambah C1x eksponensial negatif 3x ditambah dengan C2 eksponensial berapa itu? Eksponensial eh, negatif 3x ya. Gini ya. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 3 eksponensial negatif 2x dikurangi negatif 2x dikurangi 3x kan negatif x ya. Negatif x ditambah dengan C1x eksponensial negatif 3x plus C2 eksponensial negatif 3x. Nah, ini solusinya. Terus kan ada yang kalau solusi kayak gini kan ada yang partikular sama apa namanya? Partikular sama ini. Satunya lupa. Catatan matfis tadi itu partikular sama komplementari. Ya. Jadi ada partikular sama komplementari. Ya, partikularnya itu yang mana? Ya, partikularnya itu yang ini. Yang ini dan yang ini. Yang ini yang komplementarinya. Ya, itu kan ada variabel C1, C2 ya, tapi nggak apa-apa ya. Karena itu cuma koefisien doang. Nanti kalau misalnya kita, apa namanya? Karena kalau bagian yang ini aku, nih, komplementer itu kan sama dengan, ketika ruas kanannya kan sama dengan, ruas kanan itu kan sama dengan 0 ya. Nah, berarti kan ini, ditambah 6Y, aksen ditambah, berapa sih itu? 9Y sama dengan 0 kan? Ini kan D-3 sama dengan 0. Ya, berarti apa sih itunya?
Oh enggak, ini pangkatnya berarti ini. Ada ini solusinya. Oh, mana tuh? Kalau dia hanya satu, berarti kayak gini. Kalau real hanya satu itu berarti kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Berarti ini. Sih. Berarti yang ini. Oh ya, ini komplementernya tuh yang ini ternyata. Berarti kan jadi YX sama dengan tadi. Kalau kita lihat dari solusinya itu adalah C1 eksponensial lambda X. Berarti C1 eksponensial 3X ditambah dengan C2X eksponensial 3X. Nah, berarti karena situ kan negatif ya. Itu kan negatif. Ininya. Kan ini D+3 D+3. Sedangkan sini kan D-3 D-3. Ini misalnya positif cuy. Positif. Jadinya ini negatif. Ini hasilnya negatif. Nah, kayak gini. Nah, berarti yang ini tuh adalah yang ini itu adalah YC, sedangkan ini adalah YP. Komplement sama ya, komplement sama ini partikular. Partikular itu ada ketika ini karena ini. Partikular itu karena ini. Jadi ada muncul 3 eksponensial X. Ini yang solusinya kayak gini sih. Nah, jadi kalian tuh harus nyari sampai sini ya. Seperti ini. Ada tuh biasanya nih, ada yang nyarinya itu terpisah. Jadi dia itu cari solusi. Kan solusi akhir itu kan YX, itu kan selalu terdiri dari YP ditambah YC kan. Nah, ada tuh yang nyari, dia tuh nyari YP dan YC itu secara terpisah gitu. Nanti baru digabungin. Itu ada caranya. Caranya itu di sini, di bukuku ini. Oh, bukan bukuku, catatanku ini. Jadi dia carinya secara terpisah. Nah, nanti YC, Y partikular untuk bentuk-bentuk tertentu, ternyata dia bentuknya tuh ada yang ini. Nih. Kayak gini. Bentuknya ini. Tadi kan 3 eksponensial ya. Nah, 3-nya itu adalah A-nya gitu. Terus kalau sini tuh apa? Ya, sini tuh berarti yang ini. Gitu kira-kira. Ya ini ya. Kayak gini. Ada yang mau tanya? Nanti aku kirim record sama ininya di grup. Di jam Boleh, 10 Mas. kan. Berarti kalau misalkan satu-satu gitu, nyari PX sama QX-nya gimana tuh, Mas? PX sama QX. Bukan. Iya, PC sama YP sama YC. Bukan Q. Enggak ada Q. berarti maksudnya cari satu-satunya tuh gimana gitu? Nah, satu-satunya kayak gini. Ini tuh pertama kita cari, tapi ini ada agak sedikit beda, soalnya ada istilah-istilah yang beda. Saya kayak ini namanya persamaan karakteristik yang ini. Kita cari kayak gini dulu. Ya ini kayak yang biasa diajarin. Nah, sekarang kita duga sebagai ini YP-nya itu sebagai Y sama dengan. Nah, ini dugaan. Bentuk ini cuma dugaan doang. Dugaan itu kan ini kan gini. Nah, kalau misalnya cos X dikali sin X, dugaannya tuh kayak gimana? Kan kita nggak tahu. Nah, ini bentuk-bentuk kayak gini tuh kurang bagus karena yang ini tuh cuma dugaan aja. Nah, dugaannya itu nanti misalnya gini. Ini kan 5 sin 2X kan. Dugaannya kan sin 2X kan. Bentuknya ini. Sin X itu bentuknya ini. Nah, yang ini bakal dipakai sebagai Y. Nah, sedangkan nanti kan jadi A sin 2X ditambah bla bla bla. Nah, dicarilah Y aksennya berapa, Y double aksennya berapa. Setelah itu disubstitusi ke persamaan awalnya seperti ini. Nah, setelah disubstitusi kan ada variabel A dan B. Nih, variabel A dan B. Nah, variabel A dan B itu yang akan dicari. Nah, disusunlah seperti ini. Disusun kayak gini. Ini cuma susunan biasa. Nah, nanti dilihat yang sama. Kayak gini. Ini kan sin kan? Di sini ada sin. Berarti yang kotak ini sama dengan 5.
Ini kan ada cos kan? Di sebelahnya kan nggak ada cos. Berarti yang ini sama dengan 0 gitu. Ini 6A minus ini. Kayak gini. Ini kan 6A kan? 6A. Minus 4B dikurang 4B kan 8B. Negatif 8B gitu. Jadi sama dengan 0. Terus yang ini itu sama dengan negatif 8A dikurang 6B sama dengan 5. Karena ini 5. Nah, terus ini kan cuma pakai substitusi eliminasi kan. Didapatlah nilai A dan dapat nilai B. Nah, setelah itu di mana? Ya tinggal disubstitusi kembali ke ini A dan B-nya yang ini. Nah, dia udah dapat Y partikularnya. Terus dia udah dapat Y homogen. Nah, ini di sini homogen. Di sini sebutnya homogen, tapi pas di buku BOS itu sebutnya komplementari. Komplementari. Ya sama aja sih, YH sama YC itu. Cuma beda istilah doang. Nah, kan dia udah dapat YH-nya gini. Terus YP-nya gini. Ya udah, tinggal disubstitusi. Nanti jadinya kayak ini. Panjang kan? Nah, kayak gini Masya juga. Allah. Kayak gini juga. Jadi dia nyari yang ininya, pertama dia cari yang YC-nya. Dia dapatnya kayak gini. Kayak dia udah dapat YC, setelah itu dia cari yang komplementari. Dia duga kalau Y eksponensial itu bentuknya gini. Berarti dia akan cari nilai A-nya. Nah, ini dia dapat nilai A-nya dari penurunan ini. Ini Y-nya. Dia buat turunan pertama sama dengan ini. Dia buat turunan kedua sama dengan ini. Yang ini. Setelah itu dia substitusi ke persamaan di soal. Yang ini. Hasilnya kayak gini. Nah, dia dapat 5A itu sama dengan 2. Nih. Yang ini sama dengan 2. Berarti kan 2A tambah 3A itu berarti 5A kan. 5A sama dengan 2. Berarti 2A itu adalah 2/5. Berarti 0,4. Nah, 0,4 itu dia substitusi kembali ke di atas ini. Berarti Y sama dengan 0,4X kali eksponensial X. Nah, dia dapat solusi partikularnya. Solusi homogen atau komplementernya yang mana? Yang ini. Ya tinggal digabung, dijumlahin gitu. Nah, sedangkan kan kita kan nyarinya kan bukan secara terpisah. Kita nyari kan bersamaan gitu. Gitu. Nanti di hasil akhir baru tinggal dipisah doang gitu. Ya gitu sih kira-kira. Cara ngerjainnya secara terpisah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Mas dari aku. Cukup, Mas. Dari Tamara sama Dias. Udah. Dias ada suara nggak ini? Halo Dias? Oke. Ini oke. Ya semoga materinya bisa paham ya. Terus UASnya semoga lancar. Amin, ya Kalau Allah. ada yang bingung Amin. bisa tanya di grup. Amin. Lah, Mas Chandra ikut UAS atau Ya enggak? ini aku ini ya. Enggak ya Mas. Ih, Mas, Ikut mau ngerjain nanya ya dulu. tapi ya Mas. Bentar, mau nanya. Itu Mas dulu itunya dosennya sama Palis juga enggak? Enggak. Ya, Palisnya baru ngajar. Palis itu dosen baru. Oh, aku penasaran soal Palis itu kayak gimana. Palis itu dosen baru. Betul. Banyak gak sih soal UAS tuh, Mas? Nggak tahu beliau siapa. Berapa situ, Mas? Tapi Berapa? maksudnya apa? Nilaiku atau nilai apa? Enggak, Banyak soalnya. soalnya. Dari Pak Dika, dari Ibu Nila. Hmm, Sekitar 5 soal ya? Iya 5 soal kayaknya. Nggak tahu juga sih. Semoga mudah. Eh, mudah. Mudah sih. Kayaknya. Ini tanggal berapa? Tanggal Tanggal 25 ya? 25 Mas. 05 25 upload. Oke. Sip. Ini kematian ya.
Makasih banyak Mas Chandra. Yuk, sama-sama. Makasih Mas Chandra. Ya, aku mau lanjut tidur dulu. Mantep banget, keren banget ya. Allah. Bye-bye. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.